Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai web scraping. Ya, kita akan mengenal dulu teorinya, lalu di video berikutnya kita akan langsung praktek gimana sih caranya untuk melakukan web scraping. Oke, sebelumnya saya akan memberikan dulu definisi apa sih web scraping sebenarnya. Ya, kalau kita googling what is web scraping, ya web scraping di sini dijelaskan bahwasanya dia adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengekstrak data, ya. Di sini disebutkan large amount, ya, cuman nggak selalu large amount sih. Kita juga bisa yang ya cukup small amount juga bisa, ya. Data dari website, ya, data dari website yang akan kita save ke local file di komputer kita, ya, bisa di bentuk spreadsheet atau sebuah table di database, gitu ya. Untuk lebih detailnya, ya, kita akan lihat. Ya, kalau di sini, ya, ini ada slide yang sudah saya ambil dari internet. Ya, nanti akan saya share linknya. Ya, ini saya mengambil beberapa slide saja yang akan saya jelaskan, ya, yang intinya saja. Ya, jadi web scraping ini sering dibilang adalah sebuah cara untuk mengotomatisasi pengambilan informasi dari internet. Ya, nah dari internet itu kan seringnya bentuknya tidak terstruktur, ya, atau semi structure seperti itu, ya. Jadi yang dari bentuk seperti itu kita akan simpan, ya, kita akan tarik ke dalam bentuk yang terstruktur. Ya, bentuk terstruktur itu yang seperti spreadsheet atau database table seperti itu. Oke. Nah, ya, seperti ini, ya. Jadi kalau dari website itu kan ada source code-nya, ya. Source code-nya akan kita ambil, ya. Kita ambil lalu kita masukkan dalam sebuah scraping script yang udah kita buat nanti, ya. Ini akan kita bahas di video selanjutnya. Lalu dari scraping script ini tentu saja dia akan mengolahnya sampai nanti bentuknya menjadi terstruktur. Ya. Lalu langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama adalah kita harus memutuskan dulu data apa sih yang mau kita ambil. Gitu ya, data apa? Misalkan data list harga iPhone gitu ya. Lalu langsung spesifik seperti itu. Atau misalkan berita ekonomi, ya, berita ekonomi yang terjadi pada hari ini gitu ya. Nanti kita akan scrapingnya berarti melalui website portal berita, gitu ya. Pertama itu, lalu kedua kita harus mendefinisikan top level URL-nya. Ya, kita mau scraping dari mana? Ya, kita mau scraping dari mana? Atau nggak mesti satu URL, ya, nggak mesti satu top level URL, bisa juga series of URL, ya, beberapa URL yang ada di mungkin sebuah website seperti itu, ya. Dari situlah kita akan mulai untuk menelusuri nanti, ya. Kita akan mendapatkan source code-nya yang bisa kita telusuri, ya. Terus gimana sih caranya kita untuk melihat source code-nya, ya? Kalau di browser itu kan ada alat bantu, kalau kalian klik kanan itu ada inspect elemennya, ya. Ada inspect elemennya. Misalkan di sini, ya. Oke, misalkan di sini saya ingin mencari produk iPhone, ya, produk iPhone. Nah, di sini iPhone, lalu oke, ini top level URL-nya, ya, top level URL-nya. Lalu di sini kalau misalkan kita mau lihat ini sebenarnya source code-nya seperti apa, kan kita bisa klik kanan, inspeksi, ya, atau inspect elemen. Nah, di sini kita bisa lihat source code-nya secara lebih detail, dan kalau kita hover di sini, ya, kalau kita hover di sini akan terlihat sebenarnya tag HTML yang ini mengarah kemana sih, ya, kemana dalam halaman HTML ini, gitu ya. Source code-nya ini mengarah kemana? Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini akan kita pelajari lebih detail di video selanjutnya. Oke, itu nomor 3, ya. Lalu nomor 4, nah ini cukup penting juga, ya. Hope and pray those text are logical. Jadi kadang kalau orang bikin website itu nggak semuanya sebagus bineka.com ini, ya. Nggak semuanya sebagus bineka.com yang cukup rapi dalam membuat websitenya, ya. Dikasih kelas, dikasih ya tag-tag yang bagus gitu, ya. Div-divnya rapi dan sebagainya. Itu nggak semuanya seperti itu, ya. Kalau misalkan kita ketemu bineka.com dan kita harus men-scrap bineka.com, ini mungkin akan menjadi lebih mudah gitu karena tagnya cukup logical, ya. Jadi kalau misalkan tagnya nggak logical, ya, well, kita akan cukup kesulitan dalam scraping, ya. Tapi mungkin akan selalu ketemu caranya, cuman mungkin agak lebih susah aja, gitu ya. Oke, itu nomor 4. Lalu nomor 5, ya, kita bisa akses menggunakan Python, JavaScript atau apa yang lain, ya. Kita akan menggunakan Python, ya, untuk mengakses tag-tagnya nanti. Dan nomor 6, kita akan loop over the text. Kita akan, well, kalau misalkan di sini, ya, kan kita punya tadi tag li gitu, ya, misalkan tag li, kita harus looping, ya, kita harus melakukan perulangan ke semua tag ini, ya. Kita akan ambil semua iPhone-nya gitu, ya, informasi dari iPhone-nya. Oke, lalu selanjutnya kita akan membangun dataset-nya.
Jadi dari tag-tag tadi, informasi tadi kita kumpulkan, kita buat dataset ya, masih di dalam script Python-nya. Ya, lalu nomor 8 ketika kita sudah dapatkan datasetnya, kita bisa mengoutputkannya dalam CSV, JSON, atau mungkin langsung insert ke tabel gitu ya, ke tabel MySQL atau yang lainnya gitu ya. Jadi itu adalah 8 langkah umum dari kita untuk melakukan web scraping. Ya, lalu apa sih dasar-dasar yang harus kita ketahui ya? Well, ini cukup umum ya, cukup general. Yang pertama adalah HTML, dan yang kedua adalah CSS. HTML sendiri, ya kita harus paham kira-kira tag LI ini biasanya gunanya buat apa sih. Misalkan, LI ini list gitu ya, LI ini list. Kalau list berarti dia nantinya akan punya beberapa list gitu ya. Atau mungkin nanti ketemu table ya, ketemu table. Kalau table itu kan di dalamnya biasanya ada row-row-nya ya, row-row-nya di dalam row-nya biasanya ada sel-nya gitu ya. Ya dan seterusnya gitu. Kita harus memahami dasar-dasar dari HTML. Cukup kenal tag-nya saja ya, cukup kenal tag-nya saja. Saya punya video-video sebelumnya mengenai HTML. Kalian bisa lihat video-video tersebut ya untuk memahami dasar-dasar tag dari HTML. Lalu yang kedua adalah CSS ya, CSS. Mungkin tidak spesifik ke bagaimana stylingnya ya, cuman lebih spesifik ke selektornya ya, ke selektornya. Jadi kalau di CSS itu ada dua selektor yang utama ya, yaitu adalah kelas ya, kelas, dan ada ID ya. Kalau ID itu kan dia akan selalu unik ya. Dalam satu halaman HTML, sebuah ID products ini pasti hanya ada satu. Nggak mungkin ada ID products yang lain gitu ya. Mungkin saja sebenarnya, mungkin saja. Cuman desain yang tepat ya, desain yang benar itu ID-nya pasti unik. Ya, kalau misalkan kelas itu dia bisa banyak kelas gitu ya, bisa banyak kelas. Jadi kalau misalkan di sini ketemu kelas prod item, oh ini kelas prod item nih. Berarti nanti kalau misalkan kita bikin script, kita bisa looping berdasarkan kelas prod item ya. Tapi kita nggak mungkin looping products, karena apa? Ya produk cuma satu ya. Kita hanya bisa find one misalkan. Kita hanya bisa find one product, lalu mungkin di dalam products ada kelas prod item yang bisa kita looping. Jadi ada selektor yang kita harus pahami dalam CSS. Itu juga ada di video sebelumnya. Ya, kalian coba cari videonya yang namanya CSS selectors gitu ya. Nah, itu adalah dua hal yang harus dipahami untuk dasarnya, untuk pemahaman source code-nya. Karena kalau misalkan kita bisa memahami source code, ya kita akan lebih mudah nantinya dalam scraping gitu ya, akan lebih mudah dalam scraping. Jadi scraping ini tekniknya tidak baku gitu ya. Jadi kalian harus kira-kira gimana sih kita nanti scrapingnya biar nanti efektif gitu ya, codingnya biar efektif. Kita nggak harus mulai dari div yang paling atas gitu ya, kita bisa langsung mulai dari sini kalau misalkan dia punya pengenal kelas atau ID gitu ya. Oke, selanjutnya tentu saja Python ya, Python dasar. Nah, Python dasar ini nanti akan kita lihat di video berikutnya. Ya, ini adalah langkah-langkah awal ya, langkah-langkah awal. Di video berikutnya saya akan memberikan contoh untuk bagaimana sih men-scraping web bineka.com untuk mendapatkan nama dan harga-harga dari iPhone.